A A A A A A A I U E O A A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Mas Tubar, Mas Tubar. Masih semangat? Ayo, masih semangat. Sekarang kita masuk sesi 8 ya. Terkait thumbnail. Gimana caranya ngebuat thumbnail yang sempurna, oke? Dengan teknik clickbait tapi yang good click. Oke, teknik apa? Clickbait tapi yang good click. Oke, bukan clickbait yang bad click. Oke, di sini gua langsung masuk aja nih ya, nggak pakai basa-basi. Gimana caranya membuat thumbnail yang sempurna dengan teknik clickbait yang good click? Oke, pertama harus dalam thumbnail lo itu harus ada unsur background. Oke, di sini gue kasih poinnya dulu, ntar kita contohin. Oke, kita contohin. Satu unsur yang harus lu pakai dalam ngebuat thumbnail harus ada unsur background. Dua, objek. Oke, background, objek. Tiga, ungkapan hiperbola atau cari sensasi. Ini biasanya berupa teks atau gambar lah. Empat, simbol. Simbol itu biasanya dipakai ada lingkaran, tanda panah, ikon senyum, ada jempol. Nah, kelima, pemisah antara background lu, antara objek, antara teks. Nah, itu harus ada pemisah supaya jelas. Yang keenam, harus full color, kontras, background kontras, objek kontras, teksnya kontras. Oke, biar rapi harus ada pemisah tadi. Yang ketujuh, shocking effect. Apa itu? efek kejut. Bisanya kayak ada kejadian lucu lah, kejadian peristiwa lah, bisa lu lingkarin lah, atau di teksnya lebay lah, cari sensasi lah. Nah, itu efek kejut di otak penonton. Oke, kita langsung masuk ke sampel aja. Oke, contoh. Kalau cuma dijelasin lu pusing. Di sini gue ngambil 4 sampel contoh dari konten kreator yang udah glamor. Oke, masuk langsung ke sampel 1. Gue pakai si Edozel lah. Menurut gue ini thumbnailnya cukup oke. Dan masuk ke 7 unsur yang gue bikin ini. Pertama kita lihat si Edozel backgroundnya si Edozel itu. Background dia pakai ada warna lu lihat, warna kuning garis-garis. Oke, simple, jelas, kontras, full color ya. Background ada, objeknya apa? Kalau si Edozelnya itu dia sebagai subjek. Nah, objeknya itu yang dia bahas. Thumbnail YouTube thumbnailnya itu sebagai objek. Nah, di sini dia objeknya berupa teks bukan gambar. Oke, ada. Objek ada. Sekarang ungkapan hiperbolanya atau cari sensasi. Lu lihat di bagian mana? Ungkapan hiperbolanya itu ada di ala Edozel. Cara ngebuat thumbnail. Sebenarnya kan intinya itu aja, cara ngebuat thumbnail. Kenapa harus ada ala Edozel? Nah, itu dicari sensasi. Ungkapan hiperbola lebay. Simbol. Nah, simbol lu cari di mana simbolnya? Simbolnya itu dia satuin di background. Oke. Backgroundnya itu garis-garis mengarah ke subjek, ke dianya. Nah, itu simbol untuk memperjelas tatapan mata penonton lah, bisa fokus lagi nyekrol serat. Apalah. Ya, menurut gua itu simbol. Pemisah, lu lihat pemisah, dia pakai pemisah antara subjeknya si Edozel, antara objeknya, teksnya, sama backgroundnya. Lu lihat dia pakai list putih di sekeliling subjek sama di sekeliling teks, dia pakai list putih, itu pemisahnya. Nah, poin ke-6-nya kontras dan full color itu oke. Backgroundnya kontras full color, subjeknya kontras full color, teksnya kontras full color. Jadi rapi gara-gara pemisah tadi di poin ke-5. Oke. Nah, shocking efeknya tadi yang udah gue kasih tahu. Shocking efeknya ada di sini ala Edozel. Nah, shocking efeknya itu dia lebay. Nah, sama shocking efek yang kedua dia pakai di raut mukanya. Efek kejut ke otak saat penonton searching atau muncul di halaman home ngelihat muka dia yang lebay. Alanya lebay. Nah, dia berhenti, klik, sat, dapet. Oke. Sampel kedua, sekarang sampel kedua kita pakai. Nah, ini nih.
Lu demen paling nih kalau yang begini-begini. Sampel kedua kenapa gue pilih dia? Ini menarik menurut gue, menarik. Menarik menurut gue, orang Indo itu yang otaknya rada-rada miring ke kiri, miring ke kanan. Ya tapi oke lah, oke. Sampel kedua gue pakai si Kimi Hime apa ya namanya? Gamers dia, gamers. Cewek. Bahas langsung aja, oke. Background dia pakai ada mirip si Edozel backgroundnya. Si Edozel tadi pakai warna kuning, dia pakai warna biru. Yang penting tetap pakai background ada objeknya. Objeknya apa? Ada di kotakin putih, dilingkarin merah itu objek. Nah, stop dulu sampai situ, oke? Dari sudut pandang penonton tertentu itu. Nah, dari sudut pandang penonton yang lain belum tentu itu. Dia pakai banyak objek di sini. Bisa aja objek yang lu lihat ada di sebelahnya, ada dua benda asing yang dua benda asing yang apa itu ya, agak sedikit mencolok di mata. Nah, objeknya itu mungkin dari penonton lain mandangnya objeknya bukan cuma itu, ada kulitnya, ada rambutnya, ada badannya. Oke, objek tetap ada, banyak banget dipakai objek di sini. Yang ketiga, ungkapan hiperbola atau cari sensasi. Nah, cari sensasinya itu ada di postur tubuhnya, sama di ungkapannya, dipakai banyak banget tekniknya, diselipin di sini. Waduh, ketahuan, apa yang ketahuan coba? Apa bener ini ketahuan beneran kan? Nggak mungkin juga ya. Simbol, nah simbol dipakai banyak banget, tanda tanya, lingkaran, tanda panah, sama icon-icon senyum-senyum gak jelas gitu. Tanda seru lah. Ya oke, yang penting dia pakai ini tadi unsur yang gue sebutin. Pemisahnya dia tetap pakai list putih sama kayak si Edozel tadi. Kontras full color pasti, backgroundnya kontras, rapi, bisa dipisahin ke objek. Terus full color antara warna kulit. Bajunya hitam, roknya merah, kontras banget itu, full color. Dan masih bisa dipisahin sama mata gitu. Jangan semrawut acak adul campur adul nggak jelas. Nah, shocking efeknya ada di objek pertama, di kotak di lingkaran itu objek pertama shocking efeknya. Shocking efek kedua ada di dua benda asing yang mencolok di mata. Dan banyak lain-lain itu shocking efeknya menurut gua. Oke, sekarang sampel ketiga. Gimana cara bikin background, bikin thumbnail yang sempurna. Nah, di sampel ketiga ini unik, menurut gua unik. Dia nggak pakai 7 unsur yang gue sebutin, tapi sebenarnya ada di dalam gambar itu sendiri. Jadi natural image atau gambar natural, foto natural tetap bisa lu pakai tanpa perlu edit manual, asalkan oke ya. Ada 7 unsur yang gue sebutin tadi. Oke, background ada, background dia pakai tanah, simple, clear, clean, jelas, nggak ngeganggu di mata. Objeknya lagi-lagi objeknya dari sudut pandang kaum Hawa, mungkin objeknya itu masakannya. Nah, dari sudut pandang kaum Adam, objeknya itu ada di otak lu yang miring. Oke. Nah, yang ketiga, ungkapan hiperbola atau cari sensasi. Nah, cari sensasi dia, lihat gaunnya, kostumnya, itu menurut gua. Simbol sebenarnya nggak perlu dilingkarin, nggak perlu dikasih tanda panah, itu udah masuk di gambar ini. Lu fokus ke, tergantung lu nya fokus kemana. Oke. Pemisah antara tanah ke masakan, jelas masakannya kontras hijau, bajunya hijau, kulitnya putih, udah simple banget ini, clear. Fotografernya mantap sebenarnya menurut gua. Kontras full color, ya udah tadi masuk ya, pemisahnya juga jelas. Shocking efeknya juga ada. Nah, shocking efeknya itu efek kejut ke otak lu itu apa? Ya thumbnail yang begini nih yang menurut gua emang bener-bener ampuh, sama kayak si Kimi Hime tadi. Nah, gimana caranya clickbait menjadi good click itu ntar gua kasih tahu, oke. Sekarang kita ke sampel dulu. Nah, misalnya lu nggak ada ide buat masukin objek, nggak berupa gambar gitu, lu bingung, lu konten lu ya pokoknya alternatif, misalnya lu nggak dapat objek, nggak ada objeknya lah. Ya, dengan terpaksa lu masukin teks, tapi tetap usahain lu pakai 7 unsur yang gue bilang tadi. Backgroundnya sampel terakhir ini kontras, lihat backgroundnya gue pakai warna merah.
Objeknya itu berupa tulisan SEO. Ungkapannya kita masukin dalam bentuk simbol kalau menurut gua kita masukin ungkapannya dalam bentuk simbol kaca pembesar, kaca pencarian, itu pencarian ungkapannya, atau ya cari sensasinya. Disitulah titik pentingnya sebenarnya, di situ, dalam bentuk simbol. Pemisahnya antara background dan teksnya itu jelas, nggak banyak ribet-ribet lah. Kontras full color, dan yang terakhir shocking efeknya itu ya sebenarnya sih kurang ampuh, tapi ya gimana lagi, sesimpel mungkin lu bikin, sekontras mungkin antara background sama teks. Kontras maksudnya jangan hampir nyatu gitu, misalnya background lu warna merah, tulisan lu warna pink, itu kontras dua-duanya tapi puyeng di mata, nggak bisa dibaca, dilewatin aja ntar konten lu. Oke, paham apa sini? Kontras maksudnya antara depan belakang itu bisa terpisahkan di poin kelima, pemisah. Nah, gimana caranya clickbait itu menjadi good click? Oke, tadi dari semua contoh yang gue sebutin, yang paling paling ampuh itu sebenarnya thumbnailnya Kimi Hime sama yang natural image tadi, gambar naturalnya siapa itu, konten mana nggak tahu ya, tapi menurut gue itu yang paling ampuh. Itu dia pakai clickbait. Nah, gimana caranya supaya good click? Nah, lu jangan tonton dulu deh. Gimana caranya biar jadi good click? Usahain dalam video lu itu semua yang ada di thumbnail itu ada dalam video lu, gitu aja intinya. Jadi saat penonton ngeklik thumbnail lu yang mancing-mancing, mereka ketemu jawabannya di video lu. Nah itu. Jadi jangan lu bikin thumbnailnya lebay, super lebay, pas diklik video lu nggak lebay super lebay. Ketipu, reputasi lu jeblok, nonton bakal nge-blacklist channel lu atau nggak bakal mampir lagi. Intinya clickbait yang good click. Nah itulah, apa yang di thumbnail lu ada di video lu. Konten misalnya lu ya nggak ada model buat vulgar-vulgaran. Gimana caranya nih, gue kasih solusi. Oke, misalnya lu tetap mau setara sama konten vulgar tapi lu nggak ada model. Nah, jangan fokus sama vulgarnya. Dominan netizen warga Indo plus 62 itu selain vulgar, doi doi, mereka itu demen komedi. Oke, viral, peristiwa. Nah itu dia, lu pakai selain vulgar, misalnya nggak lu bisa lu dapetin, lu bisa pakai alternatifnya komedi, bisa lu masukin di dalam video lu, ada di sesi 4. Nah nih, lu tonton sesi 4 dah, cara ngebuat konten yang benar, cara buat video yang benar ada di sesi 4. Bisa lu masukin unsur komedinya buat nendang. Misalnya ya channel lu masak-masak nih, kan nggak ada unsur komedinya. Nah bisa lu sisipin dikit aja buat tendangan thumbnail. Jadi di video lu rancang skenario, misalnya unsur komedinya lu lagi masak telur, ternyata telur tetangga yang lu masak terus lu kena kemplang gitu ya. Ceritanya lu skenario gimana, kayak penting ada unsur komedinya. Tapi nggak keluar jalur dari channel lu, tetap masak-masak. Oke. Misalnya lu nggak bisa masukin unsur komedi gitu, nggak tahu tekniknya gimana, lu pakai unsur peristiwa. Nah lu rancang skenarionya, misalnya lu skenarioin kompor gas lu bocor, terus gas lu meledak, rumah lu kebakaran. Ya sedikit berkorban lah rumah buat cuma satu konten. Ya pokoknya lu rancang segimana ya, simpel-simpel aja ya, jangan beresiko-beresiko ya. Lu masukin unsur vulgar kalau nggak bisa unsur vulgar, unsur komedi kalau nggak bisa unsur komedi, unsur peristiwa. Nah itu dia, lu sisipin di video lu. Channel apapun sebenarnya menurut gua masuk aja, lu sisipin ini itu. Tinggal cara ngerancang skenario nya itu ada di sesi 4, lu rancang di sono. Oke, jadi clickbait di thumbnail lu tetap jadi good klik, semuanya ada di video lu dan terjawab. Nah itu dia intinya. Oke, kalau misalnya lu lu bingung cara bikin thumbnail yang kayak gue contohin tadi, lu searching di Google, lu cari, ketik template thumbnail YouTube. Nah di situ banyak banget, tinggal lu tiban aja. Objeknya di sini, backgroundnya udah tersedia, ya tinggal lu masukin objek sama teks, beres. Ada banyak template.
Atau lu cari di Play Store, ada kemarin gua searching apa ya, pokoknya thumbnail maker, lu cari di Play Store. Jadi tinggal lu masukin objek sama teks backgroundnya udah ada, template-nya rapi, penempatannya rapi, pemisahnya rapi, kontras full color-nya rapi. Nah gitu aja, paham sampai sini? Gua rasa ini jelas banget ya. Masih ada yang nggak paham, boleh isi kolom komentar, lu tanyain, insya Allah gue jawab. Cara ngebuat video yang bener ada di sesi 4, lu tonton di sono, soalnya ada hubungannya sama ini. Dan sesi-sesi lainnya yang mungkin ada lu ada pertanyaan, lu tanya di sesuai sesi videonya, oke? Semoga bisa bermanfaat dan lu bisa berkembang di dunia YouTube, oke? Gitu aja. Mungkin sampai sini ya. Ketemu lagi sesi 8 besok di interaktif menu. Ya, interaktif menu. Gitu juga. Oke, pokoknya gue bikin sesi 1 sampai selesai nanti buat para pemula semua dan bisa berjalan dengan sempurna lah. Nggak ngaco, oke? Kurang lebihnya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih lu tadi ini gue sampai 2 kali ngetek record gara-gara video pertama tadi mic-nya mati, gue capek-capek ngobrol mic-nya mati udah ya.